Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-15 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masih kita pada penyebutan ayat-ayat Al-Qur'aniyah yang berisi tentang nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Setelah kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Al-Ilm dan nama Allah Al-Alim, maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendatangkan setelahnya nama Allah yang lain dan juga sifat. Allah SWT menyebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat nama dan juga sifat Allah. Syekhul Islam mengatakan wa qawluhu, dan juga firman Allah, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Disebutkan di dalam ayat ini 4 nama Allah. Pertama adalah lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Razzaq, kemudian Dzul Quwwah, dan yang keempat adalah Al-Matin. Dan masing-masing dari nama ini mengandung sifat. Adapun lafzul jalalah maka sifatnya adalah Al-Uluhiyah. Ar-Razzaq sifatnya adalah Razaq. Dzul Quwwah sifatnya adalah Al-Quwwah. Al-Matin sifatnya adalah Al-Matanah. Innallaha, sesungguhnya Allah, nama Allah yang paling agung, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat para ulama, dan ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama yang lain dinisbahkan kepada Allah, mengatakan bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, di antara nama Allah adalah Ar-Rahim, dan tidak sebaliknya. Di antara nama Ar-Rahman adalah Allah. Yang benar, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Dan sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat Al-Uluhiyah, ya, sifat ketuhanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, karena dialah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat uluhiyah yang dengannya dia berhak untuk disembah. Dan tidak boleh seorang makhluk memiliki nama ini, karena nama ini mengandung sifat yang tidak berhak menyandang dan memiliki sifat tersebut kecuali Allah. Seandainya di sana ada makhluk yang disifati dengan sifat uluhiyah oleh makhluk yang lain, maka ini adalah kezaliman. Ini adalah kebatilan. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian karena Allah dialah yang benar, dialah yang memang memiliki sifat-sifat uluhiyah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa yang disembah selain Allah itu adalah batil. Disifati dengan ketuhanan tapi dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Yang namanya ilah yang hak adalah yang menciptakan, sementara mereka tidak menciptakan. Al-ilahul haq, dialah yang mengatur, sementara mereka bukan mengatur tapi diatur. Maka mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah SWT dialah, dan huwa di sini dinamakan dengan dhamirul fasl, dhamir yang digunakan untuk memisahkan, dan di antara faedahnya adalah untuk menunjukkan ikhtisas, yaitu menunjukkan kekhususan. Sesungguhnya Allah dialah yang Ar-Razzaq, dan hanya Allah saja, hanya, yaitu khusus bagi Allah SWT. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, nama Allah SWT mengandung sifat razq dengan menfathah ra, razq. Dan ini adalah sifat atau masdar. Adapun rizq dengan mengkasrah ra, maka ini artinya adalah rezeki. Lain antara razq dengan rizq. Sifat yang terkandung dalam Ar-Razzaq adalah razq, bukan rizq.
Karena rizq ini makhluk, rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya, maka ini adalah makhluk. Adapun razaq, maka ini adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Razzaq wazannya adalah apa? Fa'al, dan ini adalah termasuk sighah mubalaghah untuk menunjukkan bagaimana Allah SWT sangat memberikan rezeki. Kalau kita berbicara tentang bagaimana Allah SWT sangat memberikan rezeki, dilihat dari berapa banyak yang diberikan rezeki oleh Allah SWT. Manusia saja, kalau kita hitung berapa miliar jumlah mereka. Ini yang masih hidup atau sedang hidup sekarang, yang sudah meninggal dunia, dan yang akan meninggal dunia, dan yang akan datang. Semuanya Allah SWT yang memberikan rezeki kepada mereka. Dari semenjak mereka dihidupkan oleh Allah sampai mereka meninggal dunia. Belum makhluk Allah yang lain. Semut yang jumlahnya tidak mengetahuinya kecuali Allah dalam sarang-sarang mereka. Ikan-ikan yang tidak ada habisnya Allah SWT hidupkan di dalam air, di dalam laut. Allah juga berikan rezeki kepada mereka dari dulu sampai sekarang. Seluruh makhluk Allah SWT berikan rezeki kepada mereka. Allah ciptakan mereka dan Allah berikan rezeki kepada mereka dari semenjak mereka awal hidup sampai mereka meninggal dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata, merangkak di permukaan bumi ini kecuali atas Allah rezeki mereka. Maka Allah SWT dialah Ar-Razzaq. Kita sebagai seorang manusia, ada di antara kita yang sebagai kepala rumah tangga, berapa yang bisa kita berikan? Kita hanya bisa memberikan kepada orang yang ada di rumah kita, memberikan nafkah untuk diri kita sendiri, kepada anak dan juga istri kita, itu saja. Tapi Allah SWT memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Termasuk di antaranya jin, diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Razzaq. Demikian pula dilihat bahwasanya Allah SWT adalah sangat memberikan rezeki. Itu Allah berulang-ulang memberikan rezeki. Apakah Allah hanya memberikan rezeki kepada kita pagi ini saja? Ya, masing-masing kita diberikan sarapan oleh Allah. Ada yang makan lontong, ada yang makan nasi uduk, ada yang makan nasi goreng misalnya. Baik, nanti siang juga diberikan rezeki oleh Allah. Sore juga demikian. Subhanallah. Maka Allah SWT memberikan rezeki dari waktu ke waktu yang lain. Bukan hanya sekali Allah SWT memberikan rezeki. Dan itu untuk seluruh makhluk. Bukan hanya kita, tapi seluruh makhluk. Diberikan oleh Allah rezeki. Setelah itu diberikan rezeki lagi, dan seterusnya sampai habis jatahnya. Maka Allah SWT dialah Ar-Razzaq, dialah yang maha memberikan rezeki. Dan makhluk yang Allah berikan rezeki bukan hanya makhluk yang terlihat jelas di mata manusia. Tapi di sana ada makhluk-makhluk Allah yang tinggal di dalam tanah, ada yang ada di dasar lautan yang paling dalam. Tapi rezeki Allah sampaikan kepada mereka masing-masing dengan cara yang Allah ketahui. Apa yang sudah Allah tulis sebelumnya, Allah SWT akan takdirkan rezeki tersebut sesuai dengan apa yang Allah tulis. Akan datang kepadanya rezeki sesuai dengan apa yang Allah tulis. Dialah yang menyampaikan rezeki kepada makhluk-makhluknya dimanapun dia berada. Di tempat yang paling sulit dijamah oleh manusia, Allah sampaikan rezeki kepada mereka. Ada di sana ya seekor makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, dia menceritakan dia bagaimana Allah SWT menyampaikan rezeki kepada hewan tersebut. Allah berikan kemampuan kepadanya untuk bisa berdiri seperti tongkat, persis seperti tongkat, bisa tenang dan tidak bergerak. Kemudian akan hinggap pada dirinya seekor makhluk yang lain. Ketika dia hinggap, disitulah dia akan memakan makhluk tadi. Dia tidak memiliki mungkin peralatan atau tangan atau kaki seperti yang kita miliki, tapi Allah jadikan dia memiliki kemampuan seperti itu, sehingga Allah datangkan makhluk yang lain kemudian dia memakannya. Kalau kita memperhatikan bagaimana bermacam-macam hewan mereka mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Ada yang ketika berjalan warnanya berubah seperti warna dasarnya misalnya, sehingga tidak terlihat ketika datang hewan, dia tidak menyadari bahwasanya dari situ. Bermacam-macam cara Allah SWT menyampaikan rezeki ini kepada mereka. Maka Allah SWT dialah Ar-Razzaq. Bahkan
Allah SWT telah menulis rezeki-rezeki tadi sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang diberikan rezeki. Kapan? Apakah mereka telah ditulis rezekinya sebelum mereka lahir? Jauh sebelum mereka lahir. 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga buminya. Kataballah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir hambanya, makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan juga bumi. Rezeki ana, rezeki antum, rezeki yang lain sudah Allah tulis. Nah, seorang muslim ketika mengetahui bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq, apakah masih tersisa di dalam hatinya kekhawatiran, keresahan terhadap rezeki masa depannya? Wah, nanti khawatiran anak miskin atau anak gak punya apa-apa dan seterusnya. Resah dengan masalah rezeki di masa depannya. Anak nanti jadi apa? Dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari seseorang yang lemah iman. Adapun seorang yang beriman, maka dia meyakini bahwasanya Allah SWT akan memberikan rezeki. Selama kita ini masih hidup, Allah akan memberikan rezeki. Yang menanggung orang yang bersama kita bukan kita, tapi Allah SWT. Ya, Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa banyak hewan atau sesuatu yang melata, makhluk hidup, engkau tidak menanggung rezeki mereka. Kita dalam keadaan memikirkan diri kita sendiri, memikirkan keluarga kita. Siapa yang memberikan rezeki kepada tetangga kita? Siapa yang memberikan rezeki kepada makhluk hidup yang tidak terhingga ini? Allah SWT. Dan kita dalam keadaan memikirkan diri kita sendiri dan orang yang bersama kita. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kalian. Jangan merasa kita yang memberikan jasa kepada istri kita, memberikan jasa kepada orang tua kita, memberikan jasa kepada keluarga kita. Enggak. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Seandainya mereka mendapatkan rezeki dari kita, maka hanya sekedar wasilah saja. Kita ini hanya perantara. Dari mana kita dapatkan rezeki tadi? Dari Allah. Allah yang memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita, kemudian kita mendapatkan rezeki, kemudian kita berikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Allah yang memberikan, bukan kita. Firman Allah Azza wa Jalla, warzuquhum fiha, dan berikanlah rezeki kepada mereka. Maksudnya adalah jadilah kalian sebagai perantara. Rezeki Allah berikan kepada mereka. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha, dan berikanlah rezeki kepada mereka dalam harta kalian tadi. Maksudnya adalah kalian sebagai perantara yang menyampaikan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kalian untuk diberikan dan infakkan kepada mereka. Kita hanya perantara saja. Instansi dan lembaga tempat kita bekerja juga hanya sementara saja. Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Kalau ingin memuji, pujilah Allah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Termasuk kekuatan iman ketika yang kita puji dalam masalah rezeki adalah Allah, bukan makhluk. Mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, syukran, itu yang memang diperintahkan dalam syariat kita. Tapi memuji hanya kepada Allah. Berdoa dan mengucapkan syukran, itulah yang memang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba Allah. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tapi pujian, menyandarkan nikmat, maka hanya kepada Allah SWT. Innallaha huwar razzaq. Sungguhnya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Kemudian Allah mengatakan dzul quwwah. Dialah Allah SWT yang dzul quwwah, yaitu yang memiliki kekuatan. Dzul quwwah ini termasuk nama Allah. Dan dia termasuk nama Allah yang mudhafah, yang berupa mudhaf ilaih. Karena kalau dilihat dari tarkibnya, ya, nama Allah dilihat dari tarkibnya, itu susunannya, apakah dia itu kata yang berdiri sendiri atau dia adalah mudhaf ilaih, terbagi menjadi dua. Ada nama Allah yang mufradah, ya, dia satu kata saja, bukan mudhaf ilaih. Dan ini contohnya banyak: Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Tapi di sana ada asma al-mudhafah, nama-nama Allah yang
diidhafahkan. Di sana ada mudhaf, di sana ada mudhaf ilaih. Contohnya adalah dzul quwwah di sini. Dzul quwwah, dan dzu maknanya adalah sahibul quwwah, yang memiliki kekuatan. Contoh yang lain Malikul Mulk. Contoh yang lain Maliki Yaumiddin. Maka ini adalah nama Allah yang mudhafah, atau Rabbul Alamin, Rabbul Arsh. Berarti ini adalah nama Allah yang mudhafah, yang diidhafahkan. Dzul Quwwah, apa sifat yang terkandung di dalamnya? Al-Quwwah. Sifat Allah yang terkandung di dalamnya adalah Al-Quwwah. Ada sebagian mengatakan, kenapa tidak dikatakan, atau apa bedanya dengan Qawi? Dan Al-Qawi termasuk nama Allah. Namun di sana ada makna yang tersembunyi dalam penggunaan dzu, yang artinya adalah yang memiliki. Sebagian mengatakan bahwasanya maksudnya adalah kekuatan yang tidak akan berkurang. Dzul Quwwah itu senantiasa memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak akan berkurang. Maka Allah SWT dialah yang sangat kuat. Tidak ada yang mengalahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah SWT menciptakan langit, dan Allah menahan langit sebesar itu sehingga tidak jatuh. Dialah Allah SWT yang menahan benda-benda angkasa sehingga masing-masing berjalan di jalannya, tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Allah SWT dialah zat yang maha kuat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari nama Allah Dzul Quwwah, seorang muslim atau seorang yang beriman tidak putus asa dengan apa yang menimpa. Allah SWT, Rabb yang dia sembah adalah Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah maha mampu untuk melakukan segalanya. Sehingga ketika dia mendengar kekuatan yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah, yang mereka memiliki kekuatan demikian, ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, maka kekuatan-kekuatan musuh Allah adalah la syai'. Tidak ada bandingannya dengan kekuatan Allah SWT. Ada orang-orang yang lebih kuat dari mereka, dan mereka hancur karena mereka menentang Allah SWT. Allah SWT dialah yang maha kuat, tidak ada yang mengalahkan kekuatan Allah SWT. Di dalam ayat Al-Quran, Allah SWT ketika menceritakan Ad, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Adapun Ad, maka mereka sombong di bumi dengan tanpa hak. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Mereka adalah, Allah ciptakan mereka menjadi kaum yang memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Tapi mereka lupa kepada Allah dan sombong dengan kekuatan tadi. Sampai mereka berkata, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Lupa bahwasanya Allah SWT yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan mereka itu lebih kuat daripada mereka? Ya, yang menciptakan mereka, yang memberikan kekuatan kepada mereka, lebih berhak memiliki sifat kekuatan tadi daripada mereka. Ini menjadi dalil bahwasanya di antara cara untuk mengenal sifat Allah adalah dengan akal, dengan qiyas aula. Yaitu apa? Kalau makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki sifat kesempurnaan, dan kekuatan adalah termasuk sifat kesempurnaan bagi makhluk. Makhluk yang lebih kuat maka itu lebih sempurna. Maka seluruh sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk dan mungkin bagi Allah, maka Allah lebih berhak memiliki sifat tersebut. Seluruh sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk dan mungkin Allah bersifat dengannya, maka Allah lebih berhak memiliki sifat tersebut. Ini termasuk menetapkan sifat Allah dengan akal. Jadi di sana ada sifat Allah yang ada di dalam dalil Al-Quran dan juga hadis, dan juga bisa dia di waktu yang sama dengan akal juga bisa kita mengetahui bahwasanya Allah SWT memiliki sifat tersebut. Berarti terkumpul di dalamnya dalil naqli dan juga dalil aqli. Kalau seorang makhluk dia memiliki sifat kesempurnaan tadi, maka yang menciptakan itu lebih berhak, yang memberikan itu lebih berhak memiliki sifat tadi daripada makhluk tadi. Kalau makhluk tadi memiliki sifat kekuatan, maka Allah SWT lebih kuat, dan dialah yang memiliki sifat kuat tersebut. Dan sifat kuat
yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tentunya berbeda dengan sifat kuat yang dimiliki oleh makhluk. Allah memiliki sifat kuat dan makhluk juga memiliki sifat kuat. Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah dialah yang menciptakan kalian dari kelemahan kemudian menjadikan setelah kelemahan tersebut kekuatan. Allah berikan kepada kita kekuatan. Dan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, salah seorang dari putri Syuaib berkata, "Ya abati istajirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Wahai bapakku, sewalah dia, itu Musa. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau sewa adalah orang yang kuat dan juga terpercaya. Berarti makhluk juga memiliki sifat kuat. Apakah ketika kita menetapkan sifat kuat bagi Allah dalam firman-Nya, Dzul Quwwah, berarti kita menyerupakan Allah SWT dengan makhluk? Jawabannya tidak. Kita memiliki kekuatan tapi sangat terbatas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang paling kuat di dunia? Apa yang bisa diangkat? Tapi kekuatan Allah Azza wa Jalla adalah kekuatan yang sangat sempurna. Allah SWT kuat dan Allah tidak pernah lelah. Allah SWT mengatakan, "Wa ma massana min lughub," dan kami tidak ditimpa oleh lelah atau capek. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki kekuatan yang sangat sempurna dan luar biasa. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Al-matin ada yang menafsirkan maknanya adalah asyadid, yaitu yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Syiddatul quwwah. Sifat yang terkandung di dalamnya adalah al-matanah, yang artinya adalah syiddatul quwwah, kekuatan yang sangat kokoh. Berarti di sini Allah SWT menetapkan di dalam ayat ini ya disebutkan ada 4 nama Allah dan masing-masing di antara nama tadi mengandung sifat. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.